Assalamualaikum teman-teman, welcome back our channel. Jadi di video kali ini saya ingin membuat video buat kalian yang masih bingung mau ngambil judul skripsi apa, khususnya di bidang farmasi. Di sini saya juga akan ngejelasin beberapa bidang yang bisa kalian ambil di bidang farmasi ini. Kemudian juga tips agar kalian cepat selesai dalam mengerjakan skripsi. Dan seperti biasa, buat kalian baru gabung di channel kami, silahkan klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video baru kami. Nah, yang pertama saya akan ngejelasin dulu bidang skripsi yang dapat kalian ambil. Yang pertama ada teknologi farmasi, yang kedua ada mikrobiologi, yang ketiga ada kimia, yang keempat ada farmakologi, dan yang kelima ada farmasi sosial. Nah, yang pertama itu di bidang teknologi farmasi. Di bidang teknologi farmasi ini kalian akan disuruh membuat sediaan obat atau sediaan kosmetik dari bahan sintetis maupun dari bahan alam. Misalnya, kalian dapat membuat paracetamol dalam bentuk nano emulsi, atau bisa juga membuat kosmetik, misalnya lip cream dari bahan utamanya itu adalah kulit buah naga. Jadi, warna merah yang dihasilkan pada lip cream itu berasal dari kulit buah naga. Selain itu, kalian biasanya juga disuruh melakukan optimasi formula. Jadi, di optimasi formula ini kalian harus menentukan formula yang paling baik dan memenuhi persyaratan di sediaan obat atau sediaan kosmetik tersebut. Lanjut di bidang mikrobiologi. Di bidang mikrobiologi ini kalian bakalan main-main sama bakteri, virus, atau jamur. Misalnya kalian mencari aktivitas antibakteri dalam sediaan obat atau dalam sediaan kosmetik. Misalnya menentukan aktivitas antibakteri pada perasan jeruk nipis. Atau mungkin kalian juga bisa menggunakan dua bidang sekaligus, yaitu di bidang teknologi farmasi dengan bidang mikrobiologi. Contohnya, menentukan aktivitas antibakteri dalam sediaan gel perasan jeruk nipis. Jadi di sini kalian buat gel perasan jeruk nipis, kemudian lanjut di bidang mikrobiologi dengan menentukan aktivitas antibakteri dari gel perasan jeruk nipis. Lanjut di bidang kimia. Di bidang kimia ini kalian disuruh menganalisis kandungan dari bahan alam dengan menggunakan alat seperti spektrofotometri, HPLC, atau FAF. Selain itu, kalian juga biasanya disuruh mencari aktivitas secara in vitro dari bahan alam tersebut. Misal judul skripsinya itu yaitu pengaruh fraksi etil asetat daun ubi jalar ungu terhadap penurunan kadar glukosa secara in vitro. Kemudian lanjut di bidang paling aku sukai, yaitu bidang farmakologi. Nah, di bidang farmakologi ini kalian bakalan main-main bareng sama hewan uji kayak kelinci, tikus, atau mencit. Di bidang farmakologi ini kalian tuh biasanya disuruh mencari aktivitas dari bahan alam ataupun dari bahan sintetis. Kalian juga bisa melakukan dua bidang sekaligus, misalnya gabungan antara bidang teknologi farmasi dengan farmakologi, seperti pada judul skripsi saya ini. Nah, di judul skripsi saya ini yaitu pengaruh konsentrasi perasan jeruk nipis Citrus auratifolia S dalam sediaan gel terhadap penyembuhan luka bakar pada kelinci jantan jalur New Zealand. Jadi di sini saya membuat gel perasan jeruk nipis dulu. Kemudian saya membuat luka bakar pada punggung kulit kelinci. Setelah itu gel yang udah saya buat itu saya aplikasi kepada kelinci. Nah, buat kalian yang takut sama hewan uji atau nggak berani megangnya, atau kalian mungkin tidak tega untuk menyakiti hewan uji tersebut, kalian bisa skip bidang skripsi ini. Masuk di bidang skripsi yang terakhir, yaitu ada farmasi sosial. Di farmasi sosial ini, kalian disuruh menganalisis data pengobatan pasien yang sudah kalian ambil dari instalasi rumah sakit atau klinik, atau bisa juga dari rumah sakit jiwa.
Nah teman-teman, cepat atau tidaknya itu sebenarnya relatif. Tapi jika dilihat dari bidangnya saja, bidang farmasi sosial ini relatif lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan dengan bidang skripsi yang lain. Tips yang pertama yaitu niat dan tekad yang tinggi. Kenapa niat dan tekad yang tinggi? Karena niat itu kan di hati dan tekad itu ada di pikiran kita. Jadi kalau kalian sudah niat tapi tekad kalian rendah, kemungkinan besar untuk melakukan apa yang sudah kalian niatkan itu akan berat. Tetapi jika kalian sudah niat kemudian tekad kalian tinggi, maka kalian akan berpikiran bagaimana caranya biar kalian itu dapat selesai skripsi lebih cepat. Yang kedua yaitu ambil judul skripsi yang sesuai dengan kemampuan kalian. Kenapa begitu? Karena skripsi yang kalian lakukan ini harus kalian tanggung jawabkan ketika sidang skripsi nanti. Selain itu, misalnya kalian ingin mengambil judul skripsi kimia, tapi kalian tidak paham yang namanya struktur kimia yang bentuknya segi 6, segi 4, atau segi 5 itu. Hal tersebut dapat menghambat atau memperlama proses skripsi kalian, baik ketika melakukan praktikum atau menganalisis hasil yang sudah kalian lakukan saat praktikum. Yang ketiga yaitu jangan mudah putus asa dan tetap semangat. Kenapa? Karena selama skripsi ini biasanya kalian akan menemukan masalah-masalah selama proses penelitian kalian. Misalnya seperti saya dulu ketika membuat segi anjau, ternyata gel yang saya buat ini terlalu encer, terlalu asam, terlalu padat. Karena itu saya melakukan formulasi ulang kembali dari segi anjau saya. Dari itu kita harus selalu semangat dan mempunyai tekad yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu adalah berdoa. Kenapa berdoa? Agar apa yang sudah kalian kerjakan, apa yang kalian harapkan dapat memberikan hasil sesuai dengan ekspektasi kalian. Selain itu, perlu kalian ingat bahwa usaha tanpa doa itu adalah sombong, dan berdoa saja tanpa usaha sama saja bohong. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video baru kami. Buat kalian yang masih bingung, silahkan komentar di kolom komen. Dan buat kalian yang baru gabung dan belum klik tombol subscribe-nya, silahkan klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video baru kami. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.